Soal ini kelihatannya banyak banget hitungannya. Padahal kalau kamu ngerti konsepnya, soal ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Berani coba? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Di video kali ini ditemani aku Kak Galuh, tutor fisika bimbingan alumni. Kita akan membahas materi dan contoh soal impuls dan momentum yang paling sering keluar di TKA Fisika. Siapkan diri kamu dari sekarang, karena kita akan masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah balok A bermasa 4 kg. Jadi balok A ini ya, gambarnya sudah ada. Jadi kita tinggal tulis di sini 4 kg. Bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second di atas permukaan lantai yang licin. Balok A kemudian menabrak balok B bermasa 2 kg. Yang sedang bergerak searah di depannya dengan kecepatan 4 meter per second. Seperti gambar ya. Nah, jadi Sobat Bima, kita dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tabrakan kayak gini atau tumbukan seperti ini, itu larinya ke konsep momentum. Ya. Apa itu kok momentum? Jadi momentum itu tuh punya keunikan ya, bahwa ternyata secara eksperimen didapati bahwa benda itu ketika bertumbukan ada peristiwa kekekalan momentum di situ. Kekal. Jadi prinsip dasarnya adalah momentum, total momentum awal itu sama dengan total momentum kondisi setelah bertumbukan ya, atau momentum akhir. Apa itu momentum? Oke. Momentum itu rumusnya gampang banget. Rumusnya adalah massa dikali kecepatan. M dikali V. Nah, jadi kita lihat dulu nih, siapa saja yang akan bertabrakan. Ya, yaitu A dan B. Ini akan bertabrakan. Jadi, kita hitung terlebih dahulu momentum semuanya. Ya, momentum awal semuanya, momentum awal sistem. Jadi, kita hitung dulu ya, momentum awal dari benda satu itu adalah M kali V. Ya. Jadi, tulisannya adalah momentum awal, massa awalnya 4 kg. Ya, massa dikali kecepatan. Kecepatannya 10. Nah, ingat ya, di dalam momentum itu, dia vektor sebenarnya. Jadi, waktu kita menulis kecepatan ini, tanda positif atau negatif itu kita sepakati dulu. Misalkan, kamu bilang bahwa ke kanan itu positif. Ya, berarti kalau kecepatan ke kanan, itu disebut sebagai kecepatan positif. Ya. Nah, ini ditambah dengan massa dari B, 2 kg. Ya, dikali dengan kecepatan ke arah kanan, yang itu kecepatan positif ya, 4 meter per second. Kayak gitu. Oke, sekarang kita hitung ya, 4 kali 10 itu adalah 40, ditambah 2 kali 4, 8. Oke, hasilnya adalah 48. Satuannya apa nih Kak? Satuannya adalah kilogram kali meter per second. Oke. Itu adalah momentum sistem awal. Oke. Nah, di dalam prinsip momentum, setelah tabrakan, total momentumnya harus 48. Ya, karena sini 48, maka momentum akhirnya atau P akhir itu harus 48 juga. Sekarang mari kita hitung momentum akhirnya. Ini kita hitung dulu, P-nya, kita sebutnya PA aksen ya. Aksen itu artinya setelah tabrakan. Ini MA kali VA aksen. MA-nya tadi 4 kilo ya, tidak berubah ya. Setelah bertabrakan tetap 4 kilo, karena dia rigid. Kecepatannya jadi 6. Oke, berarti ini 24 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? MB itu kan tadi 2 kg. Oke, jadi PB aksen itu adalah massanya dikali kecepatan. 2 kg dikali VB aksen. Nah, ini kita masih nggak tahu ya, VB aksennya berapa. Nah, ini ditambah ini harus sama dengan 48. Ya, jadi total kondisi akhir itu harus sama dengan
48. Oke, sekarang kita bisa tulis di sini. P akhirnya ternyata adalah 24 ditambah dengan 2 kali VB aksen. Oke. Udah ya, sekarang kita akan dapatkan 48 sama dengan 24 tambah 2 VB aksen. Nah, coba kita bagi 2 kedua ruas. Jadinya 24, 12 ditambah VB aksen. Nah, berarti 12-nya pindah ke ruas kiri ya, jadi minus 12. VB aksennya adalah 24 dikurangi 12, yaitu 12. Oke. Nah, karena VB aksennya itu positif 12, positif artinya ke arah kanan ya. Jadi kita bisa bilang bahwa, wah ini akan ke arah kanan. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah delta. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah bola pejal A bermasa 2 kg bergerak lurus ke kanan dengan kecepatan 8 meter per detik. Ya, seperti gambar nih, ada benda A, tapi ini belum ditulis ya masanya. Kita coba tulis dulu di gambar 2 kg. Menumbuk bola B bermasa 3 kg. Oke, berarti ini 3 kg yang awalnya diam di atas lantai mendatar yang licin. Oke, jadi otomatis kecepatan B-nya 0 meter per second ya. Setelah tumbukan, kedua bola saling menempel dan bergerak bersama-sama. Oke, jadi menempel dan bergerak bersama-sama ke arah kanan ya. Lantai mendatar yang licin. Oh, oke. Jadi ini sistemnya licin. Kalau sistemnya licin ini berarti bisa berlaku konsep kekekalan momentum. Ya, bisa berlaku konsep kekekalan momentum. Setelah tumbukan, kedua bola saling menempel dan bergerak bersama-sama. Oke, ini sudah kita baca. Berapakah besar energi kinetik yang hilang akibat tumbukan tersebut? Wah. Oke, di sini pertanyaan dasarnya adalah energi kinetik yang hilang. Oke, konsep hilang itu apa? Kayak ada uang yang hilang gitu. Uang yang dihilang itu berarti berapa sih uang yang hilang? Kondisi awalnya berapa, kondisi akhirnya berapa. Jadi nanti dikurangin. Misalkan punya uang 10.000. Hilang 2.000 gitu ya. Berarti kan kondisi akhirnya 8.000. Oke. Jadi hilang itu adalah selalu konsepnya awal dikurangi akhir. Karena awal pasti lebih gede ya daripada akhir. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik ya. Jadi kita harus mencari energi kinetik yang awal berapa, habis itu kita akan mencari energi kinetik yang akhir. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai energi kinetik yang hilang. Oke. Nah, berapakah energi kinetik yang awal? Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Oke. Itu rumus energi kinetik. Berarti setengah dikali massa, massanya 2 kg, dikali kecepatan. Kecepatannya 8. Berarti kuadrat ya. Berarti ini 64 joule. Sementara untuk benda B tidak ada energi kinetik ya karena kecepatannya 0. Oke. Berarti total energi kinetik awal itu adalah 64 ditambah 0. Ya, atau disebut 64. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik akhir? Kalau kita bisa menjawab ini, selesai nih soal. Energi kinetik hilangnya bisa kita cari. Oke. Rumus dari energi kinetik sama seperti sebelumnya, setengah mv kuadrat. Tapi dalam hal ini dua benda bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi energi kinetik akhirnya adalah setengah kali M. M-nya sudah M gabungan ya. 2 ditambah 3 itu 5 kg. Dikali V. Nah ini V-nya belum tahu. Ya. V-nya ini masih belum tahu nih berapa. Seandainya kita tahu, nanti dikuadratkan, nanti dihitung masukan ke sini, nanti kita tahu energi kinetik akhirnya berapa. Oke, jadi kita masih ada PR ya, bahwa berapa sih kecepatan akhir? Kita butuh persamaan baru untuk mencari V-nya berapa. Kita bisa gunakan persamaan momentum. Oke. Di dalam prinsipnya itu momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya. Jadi di dalam hal ini P awal sama dengan momentum akhir. Oke. Nah, berapa nih momentum awalnya?
Momentum kan rumusnya M kali V ya, massa kali kecepatan. Jadi 2 dikali 8 itu 16, tambah 0 ya, 3 kali 0 itu 0. P akhir itu massa kali kecepatan. Jadi massanya massa gabungan, yaitu 3 ditambah 2 itu 5, dikali kecepatan atau V action. Nah, berarti kita akan dapatkan di sini V action-nya adalah 16/5. Ya, atau berapa nih 16/5? 3,2 ya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti ini setengah dikali 5 dikali 3,2 kuadrat. Oke. Sehingga bisa kita tulis berapakah nilai dari 3,2 kuadrat? Coba mungkin 32 dikali 32 dulu ya. 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Jadi 4, 6 tambah 6, 12, 1024 ya. Nah, berarti setengah kali 5 dikali 10,24. Bisa ya melakukan perkalian ya. Nah, sekarang 10,24 dibagi 2. Jadi 5,12 dikali 5. 5 kali 5, 25,6. Oke, ini joule ya. Jadi kita bisa masukin ke sini 25,6. Oke. Sehingga 64 dikurangi 25,6. Berapa? 10 dikurangi 6, 4. 14 dikurangi 1, 13 ya. 13 dikurangi 5, 8. 6 dikurangi 1, 5. 5 kurangi 2, 3. Ya. Jadi 38,4. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Oke Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah meriam bermassa 1000 kg, termasuk muatan peluru di dalamnya, diletakkan di atas permukaan lantai datar yang sangat licin. Meriam tersebut menembakkan sebutir peluru bermassa 10 kg dengan arah horizontal. Berarti kalau totalnya 1000, di sini 10 kg, berarti massa dari meriamnya adalah 1000 dikurangin 10, yaitu 990 kg. Oke. Nah, kemudian, jika sesaat setelah ditembakkan kecepatan peluru adalah 99 meter per second relatif terhadap lantai, berapakah besar kecepatan mundur meriam tersebut? Oke, jadi Sobat Bima kita lihat dulu ya, pada saat kondisi awal itu, diam kan, peluru sama meriam. Artinya momentumnya 0, kondisi awal itu. Kemudian ketika sudah diledakkan, tiba-tiba ada momentum nih. Momentumnya berapa rumusnya? Massa kali kecepatan. Massanya 10 kg dikali 99 meter per second. Berarti 990 kg meter per second ya. Ini satuan untuk momentum. Nah, kalau tiba-tiba yang tadinya momentum sistemnya itu 0, tiba-tiba ada momentum 990 ke arah kanan, itu berarti harus ada momentum yang ke arah kiri sebesar 990 kg meter per second juga. Jadi ini harus ke arah kiri. Sehingga momentum bersihnya itu 0. Oke. Gitu ya. Jadi cara cepatnya seperti itu. Berarti kan rumus dari momentum massa kali kecepatan kan. M 990 dikali kecepatan. Jadi kecepatannya adalah 990 dibagi 990. Jadinya 1 meter per second. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke soal 4. Benda A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per detik menumbuk benda B bermassa 3 kg yang sedang diam. Oke, jadi mungkin kita ilustrasikan dulu. Ini ada benda A ya, sama kayak tadi. 2 kg ke kanan. 5 meter per second. Nah, terus dia nabrak benda B nih. Benda B itu lebih berat ya. Lebih besar, 3 kg, tapi dia diam. Gitu. Jadi kecepatan awalnya 0. Selama proses tumbukan, jadi waktu tabrakan gitu, ada suatu sensor yang merekam gaya terhadap waktu. Ya, ini mirip kayak waktu Piala Dunia ya. Ada kena rambut, terus ada grafik naik kan ya. Nah, ini mirip kayak gini nih. Jadi ada tekanan gitu, ada gaya yang dirasakan oleh permukaan benda tersebut, terekamnya bentuknya segitiga. Kayak gini ya. Nah, gaya kontak yang diberikan oleh benda A kepada B divisualisasikan dalam grafik seperti berikut. Nah, ini apa nih?
Ini agak advance ya materinya. Jadi integral dari F terhadap dt itu namanya adalah perubahan momentum. Oke, ini konsep dasarnya nih. Ini konsep fisikanya ya. Terus kamu bertanya, integral itu apa gitu. Nah, ini balik ke matematika. Orang matematika bilang integral itu adalah luas daerah di bawah kurva. Ya, luas segitiga lah dalam hal ini ya. Gitu. Jadi luas segitiga ini adalah perubahan momentum. Jadi mari kita hitung luas segitiga. Masih ingat ya? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 20, tapi kita tahu ini milisecond ya. Milisecond. Jadi kita kalikan 10 pangkat min 3. Oke. Kemudian dikali tinggi. Tingginya adalah 60 Newton. Oke, setengah kali 20 itu 10, 10 kali 60 itu 600. 600 kali 10 pangkat min 3 itu 0,6. Nah, jadi perubahan momentum yang terjadi itu 0,6 berarti nih. Satuannya kilogram meter per second. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat integral F dt. Sekarang kita mencari perubahan momentumnya. Bagaimana nih perubahan momentum? Nah, pada saat kita melihat benda perubahan momentum, itu tuh kita fokus pada satu benda aja. Gitu ya. Kita fokus pada benda yang, karena di sini ditanyakan benda A ya, jadi kita fokus pada benda A aja. Oke. Jadi delta itu namanya P akhir dikurangi P awal ya. Coba di sini ditulis. Tapi karena di sini positif ya, jadi kita anggapannya gimana nih? Gaya tumbukannya, atau kita buat absolut ya di sini. P awal dikurangi P akhir. Oke, delta P-nya itu adalah 0,6. Nah, P awalnya itu adalah massa kali kecepatan. 2 dikali 5 itu 10. Oke, dikurangi momentum akhir. Oke. Nah, pastinya ketika bertumbukan, A itu kehilangan kecepatan dong. Logikanya gitu kan. Jadi P akhir ini pasti lebih kecil daripada P awal. Gitu. Karena lebih kecil berarti P akhir itu adalah 10 dikurangi 0,6. Berarti berapa? 9,4 kg meter per second. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah kecepatan benda A setelah bertumbukan, maka kita bisa hitung di sini ya. Momentum itu adalah massa kali kecepatan 9,4. Massa dari benda A 2 kg. Dikali kecepatan ya. Dan ini kita tinggal bagi 2 aja. 9,4 dibagi 2. Jadi berapa? 47 ya. 4,7 meter per second. Gitu ya. Nah, ini kita bulatkan aja ya, sesuai dengan opsi yang ada. 4,7 itu lebih dekat dengan 5 meter per second ya. Seperti itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah E. Oke, gimana Sobat Bima dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Yuk, langsung aja follow bimbingan alumni, like and share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di part berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan